Vokasioner, selamat datang kembali di Vokasi in Podcast bersama aku Vanessa Aulia yang akan jadi host pada episode hari ini. Dan seperti biasanya nih teman-teman, kalau hari ini kita akan ngobrol dan bincang-bincang seru nih bareng narasumber luar biasa kita yang pastinya udah hadir dan udah siap banget nih buat sharing-sharing ilmu sama teman-teman di rumah. Maka dari itu jangan lupa stay tune hingga akhir. Lanjut aja kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Rati Devita. Halo Kak Rati. Halo Fania, halo Vokasioner. Ini aku manggilnya Kak Rati, Mami Rati, Bunda Rati, apa Kanjeng Rati? Kanjeng Rati juga boleh. Kanjeng Rati ya, boleh aja ya. Boleh. Mahasiswa semester tua kebanyakan mau ya. Waduh, kalau kamu tua, aku apa? Kak Rati, lagi sibuk apa nih sekarang? Atau lagi hektik di bagian apa nih? Boleh nggak di-spill sama teman-teman di rumah? Aduh, tapi aku sebelumnya mau ngucapin dulu buat Fania, Iya. buat Vokasioner. Terima kasih udah mengundang aku hari Sama-sama. ini. Gitu ya. Tadi tanya apa? Kak Rati lagi sibuk apa nih sekarang? Atau Kak Rati tuh lagi hektik di bagian apa nih sekarang? Yang lagi bikin puyeng nih sekarang nih apa gitu? Aduh, yang lagi bikin puyeng itu aku lagi dapat kerjaan kali oke. ini, dan kerjaannya itu sesuai sih sama pikiran aku gitu ya. Dan itu karena masih baru gitu ya Jeng ya. Oh, Jadi itu iya. agak rempong gitu. Rempong ya Jeng ya. Saya tuh menyempatkan waktu untuk datang ke sini demi teman-teman Vokasioner. Terima kasih banyak Kak Rati. Jadi nih Kak Rati ini kemarin lulusan dari Sarjana Pertanian dan juga S2 Pemasaran ya di Aduh. Universitas Brawijaya. Kok tahu? Dan baru-baru ini aku ngintip contekan. Bagus Iya. ya. Dan baru-baru ini dapat predikat Best Fasilitator di Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka tahun 2023. Wah. Ya mungkin sebelum jalan ke Best Fasilitator nih, ini kegiatan program apa sih Kak Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka? Ini program yang bagaimana? Barangkali teman-teman di rumah tuh ada yang belum tahu ini program apa sih gitu. Boleh nggak dijelasin dikit nih? Oke, jadi itu adalah bagian dari Wirausahanya Merdeka. Itu programnya Kemenristek Dikti. Aduh, apa ya kepanjangannya Pak? Bukan ya, kalau anak kuliah ya. Anak ini ya masih paham ya. Berarti masih kayak satu program sama MBKM. Betul, dan itu masuk di Wirausaha Merdeka, dan di mana itu kalau di tahun 2023 kita punya 34 perguruan tinggi pelaksana, banyak dan juga. salah satunya itu di Universitas Brawijaya. Kalau di UB itu disebutnya itu Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka, kayak gitu. Nah, di mana di program itu sangat mendukung terciptanya mahasiswa yang berwirausaha muda gitu ya. Jadi diharapkan nantinya tuh bisa lebih mandiri, bisa lebih kreatif dan inovatif kayak gitu loh. Gak cuma yang kuliah. Bener. Gitu. Karena kan kebanyakan memang banyak teman-teman yang tuh yang pengen punya wirausaha nih Kak, tapi tuh bingung nih tempat atau peluangnya itu tuh tidak ada dan tidak ditemui sama teman-teman gitu. Makanya gimana sih Kak kalau misalnya teman-teman tuh ingin mengikuti program nih? Jadi program ini sebenarnya informasi yang itu tuh di mana gitu? Bisa kita dapat itu di mana gitu? Bisa dong, kan kalian anak kampus biasanya lebih ini ya, lebih melek informasi gitu daripada aku gitu. Aduh, kurang melek ya. Itu biasanya ada sih di webnya apa? MBKM. MBKM juga ada. Terus kan ada ntar bagian Wirausaha Merdeka, kalian bisa klik di situ. Nah, itu ada kayak syarat-syaratnya kayak apa, dan ada kayak perguruan tinggi pelaksananya siapa aja gitu. Jadi kalau misalkan mau kayak lebih lanjut, langsung aja diklik itu di webnya. Apa tadi namanya, Fania? MBKM berarti ya. Jadi teman-teman harus rajin cek akun officialnya. Nggak cuma sosmed gitu ya, yang dicek gitu loh. Itu programnya berapa lama sih Kak jalannya buat program wirausahanya itu sendiri? Kalau itu tuh programnya itu 1 semester ya, tapi spesialnya di sini bisa dikonversi jadi 20 SKS ya, itu bisa dikonversi juga. Selain itu, ntar di akhir, di ending kalian itu bisa dapat pendanaan usaha dan juga dilakukan pendampingan untuk pengurusan NIB, nomor induk berwirausaha. Dapat pendanaan juga? Iya. Berarti bisa dong buat teman-teman yang mungkin tuh belum punya usaha tapi ikut program ini. Jangan khawatir, walaupun misalkan nih kalian belum punya ide gitu ya. Dan misalkan aku pengen berwirausaha tapi aku belum punya ide, tapi aku tertarik sama bidang wirausaha, itu gak apa-apa. Kalian tetap aja daftar, dan di sana ntar ada fase-fasenya, dan di salah satu fase itu kalian akan adanya group matching seperti itu, dan nanti kalian akan bertemu dengan orang-orang yang passionnya sama. Berarti ini umum ya Kak ya? Umum? Apa emang kalangan mahasiswa aja?
Itu sih kalangan ini ya, kalangan mahasiswa seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan bisa pilih, misalkan aku pengen pilih Wirausaha Merdeka yang di mana itu namanya? Kampus Surabaya misalkan, atau kampus Lampung juga bisa. Kalau misalnya mau di UB boleh, karena kita kemarin itu pesertanya macam-macam. Ada yang dari luar Jawa, dari Surabaya, dari mana-mana, dari Riau mungkin banyak. Aku kan dari Riau nih. Iya dong. Kalau misalnya aku mau ikut Wirausaha Merdeka ngambil di Riau bisa berarti ya? Bisa dong, asal di sana ada perguruan tinggi pelaksana kayak gitu. Oke deh. Nah, lanjut nih. Perjalanan Kakak menjadi fasilitator. Kenapa memilih untuk menjadi fasilnya AWM nih? Gini. Terus apakah Kak Rati sebelumnya pernah mengikuti program yang sama? Apa gimana nih? Untuk jadi fasilitator, kenapa aku mau jadi fasilitator gitu ya? Itu karena aku mikirnya karena sesuai aja sama background pendidikan aku saat itu. Dan lagi fresh-freshnya saat itu gitu ya. Terus habis itu menjadi fasilitator yang menarik adalah kita nggak cuman untuk belajar satu hal aja. Banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita pahami gitu ya. Ada yang pertama, kita bisa memahami karakter masing-masing orang, apalagi kan pesertanya banyak ya, dari berbagai daerah, dari berbagai suku. Dan ngerti sendiri pasti kan banyak karakter itu bisa beda-beda, sifatnya juga beda-beda ya. Itu gimana cara nanganinnya, gimana nih? Yang penting sabar aja ya. Kita sampaikan menggunakan pemersatu bahasa Indonesia seperti itu ya. Habis itu untuk kenapa suka aja jadi fasilitator itu ya karena bisa memperdalam ilmu sendiri juga gitu. Memperdalam ilmu juga. Iya, betul. Bukan kalian peserta aja yang bisa memperdalam ilmu terkait wirausaha, tapi aku juga bisa belajar bareng kayak gitu. Dan bisa memfasilitasi kalian seperti ini loh, seperti apa ya? Wali kelas gitu loh. Itu mirip-mirip kayak gitu. Kayak mommy banget kayaknya ya, makanya digelar sebagai best fasilitator. Aduh. Fasil terunyu kayaknya, fasil terbunda banget ya. Bunda banget. Nah, betul. Ini Kak, pasti kan di perjalanan menjalani program tersebut tuh, pasti banyak kan dari siswa-siswa atau mahasiswa itu yang mungkin minatnya itu turun nih tiba-tiba atau udah bosan, apalagi perjalanan menjadi program Akademi Wirausaha itu kan 1 semester ya, atau 4 sampai 6 bulan ya. Nah, itu pasti ada fase-fase bosan dan capeknya gitu. Nah, gimana nih peran Kakak sebagai fasil untuk membangkitkan minat mereka juga atau membangkitkan kreativitas mereka di dalam wirausaha? Itu sebenarnya hal yang gak mudah sih kata aku ya. Iya benar. Susah-susah gampang. Tapi ya, aku ditelatenin aja gitu loh, Van. Jadi ya misalkan aku suruh ini aja, coba deh kalian ini coba lebih care gitu sama sekitarnya gitu. Benar. Coba kira-kira apa ya yang bisa kita jadikan peluang kayak gitu. Misalkan dari kalau misalkan adanya ancaman-ancaman yang ada di sekitar gitu, itu sebenarnya ada peluangnya gitu. Kalau misalkan kita lebih jeli aja gitu. Nah, saat itu aku tetap semangat mereka aja gitu loh. Jangan ini loh, jangan pantang menyerah gitu ya. Terus habis itu aku biasanya kasih contoh tuh. Iya, contohnya gimana? Baca dong orang-orang yang udah menjadi wirausaha sebelumnya yang sudah sukses itu. Emang kalian nggak pengen kayak gitu? Iya, kan? betul. Motivasi betul. Dia tuh lebih banyak dimotivasi aja gitu kan. Betul, setuju. Apalagi kan anak-anak sekarang, para Gen Z ini kan butuh banget diperhatiin gitu ya. Jadi harus akan perhatian ya. Betul, tidak hanya fasilitatornya saja yang butuh perhatian. Kayak gitu. Mahasiswa juga butuh perhatian yang hangat dari fasilnya gitu. Tapi sulit nggak sih Kak selama Kakak menjalani program itu dari awal hingga akhir nih? Sulit nggak sih sebagai fasilitator mahasiswa yang mungkin banyak banget dari luar daerah juga ada, dari UB juga ada gitu. Dan tantangan terbesar Kakak selama menjalani program tersebut apa nih? Tantangan terberat? Ya itu ya, karena kita dikejar sama masa berlaku 1 semester gitu ya. Kita harus bener-bener, apalagi fasilitator ya, apalagi fasilitator dimana itu kayak wali kelasnya anak-anak, ibunya anak-anak di kelas. Jadi harus siap siaga 24 jam. 24/7 lah. Jadi kadang tuh anak-anak kalau misalkan mau nanya-nanya sesuatu gitu ya, itu tuh nggak lihat jam. Kadang-kadang tuh aku udah mau tarik selimut gitu ya, tiba-tiba ada HP berdering
Dan itu harus kayaknya aku lihat ini kayaknya audition harus dijawab nih. Itu jadi oke. aku sih sempet ya happy, sebenarnya sempet ya jadi fasilitator itu adalah happy gitu ya, ketemu teman-teman, ketemu anak-anak baru gitu. Tapi ya itu habis itu kadang ada kita kurang paham gitu ya sama maksudnya dia. Karena itu kita kurang paham juga apa ya, cara ngomongnya mungkin beda ya bahasanya bener-bener. sama yang Jadi, di sini. bener-bener. Jadi harus benar-benar sabar. Karena ada itu juga digombalin juga gitu, banyak banget ya. Dasar ini Gen Z ya. Ini berarti sering digangguin juga ya sama mahasiswa ya di chat gitu ya. Asal jangan nggak di PHP aja loh. Aduh, Van. tapi pada nyatanya gimana? Apa? Pada nyatanya gimana? Pada nyatanya Di kenapa? PHP ini ya? Waduh, iya kita pulang. Kita nggak pulang ya, padahal karena udah selesai program teman-teman pada balik ke tempatnya masing-masing ya kak ya, di kota masing-masing, karena memang kemarin programnya tuh berarti banyak dari luar kampus, luar daerah juga gitu ya. Karena kan pesertanya itu 400-an lebih, kayak Waduh, hampir banyak 500 juga. ya di tahun ini, bahkan di tahun lalu kita bahkan nyampe 1000 jeng. Wow, sebanyak Jadi, itu kakak menghadapi kurcaci betul, ya. Oke, nah dalam pandangan kakak nih, penting nggak sih kak untuk mahasiswa itu tuh mengenali wirausaha atau bisnis, atau bagaimana sih mahasiswa itu harus memperkenalkan dirinya untuk menjadi wirausaha muda? Seberapa penting menurut Mbak Rati? Kata aku sih penting ya. Kenapa tuh? Penting, dan sebenarnya jangan dianggap wah susah nih jadi wirausaha. Wah. Aku harus punya modal gede untuk berwirausaha, punya bisnis. Padahal itu enggak. Sebenarnya itu banyak fenomena di sekitar itu, di apa itu peristiwa-peristiwa sekitar. Misalnya aja nih, kalau misalkan ada nih di salah satu anak aku gitu ya. Iya. Salah satu anak aku itu dia fenomenanya ngambil kayak gini. Oh, ternyata banyak yang kemalingan ya, contohnya gitu. Banyak maling ya. Kira-kira ide apa yang ditawarkan? Saat itu aku nanya kayak gitu. Mereka menawarkan ini, hoodie anti maling. Waduh, ini gimana udah anti maling? Jadi itu di hoodie-nya banyak sekali kantong-kantong Doraemon yang tersembunyi, saya tidak tahu di mana aja ya. Jadi itu menjadi ide bisnis mereka ya? Betul. Dan itu laris juga. Itu salah satu contohnya, Van. Ada juga itu yang ini. Misalkan kamu tahu sisa minyak penggorengan, minyak jelantah itu. Iya, benar. Jadi mereka itu ngambilin itu minyak jelantah dari masing-masing kayak resto, tempat makan. Habis itu sama mereka itu kayak diolah sedemikian rupa, akhirnya itu jadi kayak apa ya, entah itu pengharum, entah penerangan, entah apa gitu. Pengharum ruangan gitu dari minyak jelantah. Iya, dari minyak jelantah. Dan itu aku applause banget sih. Sekreatif itu ya anak wirausaha mereka ya. Aku pribadi sendiri tuh nggak kepikiran ya, misalkan iya benar-benar. Buat apa nih? Paling dibuang. Iya, tapi mereka masih bisa digunain ya kak ya. Bisa sebegitunya gitu. Dan yang ini ada lagi tuh, salah satunya adalah anak aku tuh ada yang datang jauh-jauh dari Karimun Jawa nih, Van. Terus habis itu kesini tuh naik motor dari Karimun Jawa naik motor untuk mengikuti program ini gitu di Brawijaya. Iya. Oke. Jadi itu tuh untuk ini, karena dia itu hasilnya rumput laut, dan dia cerita sama aku di daerahnya itu kurang aja, kayak SDM-nya kurang. Gimana sih rumput laut ini diapain? Karena kan banyak terus dan ujung-ujungnya dibuang gitu loh. Kan sayang banget ya. Sayang banget komoditasnya. Jadi dia itu ingin memajukan Karimun Jawa dan juga SDM yang ada di sana untuk memberikan added value pada Karimun Jawanya, gitu ya, pada rumput lautnya itu. Dan itu sih bisa menjadi salah satu peluang. Contoh-contoh kecil seperti itu tuh bisa menjadi peluang. Dan di mana itu di zaman yang seperti ini tuh sangat diperlukan ya, Van ya. Kan kita tahu zaman sekarang itu nyari kerjaan itu nggak gampang. Benar, setuju sekali. Jadi better kalau kamu misalkan punya ide apa, punya passion wirausaha, coba aja. Benar. Kalau misal pun kamu tetap pengen kerja nih, ya nggak apa-apa. Kamu sambil jalan dua-duanya aja nggak apa-apa. Kayak gitu sih kata aku. Jadi selain menghasilkan ide-ide baru, innovation dan juga tantangan dalam dunia bisnis itu, teman-teman juga dituntut buat bagaimana bisa memberikan ide-ide kreatif nih antar personal atau antar kelompok gitu ya kak ya. Betul. Seperti contoh yang tadi yang udah kakak jelasin dari Karimun Jawa itu kan beliau pun juga mengangkat nama daerahnya berarti ya. Selain mempunyai bisnis sendiri, beliau pun juga mengangkat nama daerahnya gitu. Jadi program Akademi Wirausaha ini tuh juga sebagai tempat buat kita mengeluarkan ide-ide bisnis kita, di mana kita tuh terkadang bingung gitu ya. Bagaimana cara mencurahkan wirausaha yang ada gitu ya kak ya. Jadi nggak harus kalian tuh harus punya ide, kalian harus juga
punya usaha harus bisa ikut di Wirausaha Merdeka ini gitu ya. Kalian misalkan pengen aja ikut gitu, nggak apa-apa, yang penting kamu punya passionnya. Penting niat ya Kak. Penting niat dan konsisten. Oke, siap Kak. Jadi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin berkecimpung di dalam dunia wirausaha atau di dalam dunia bisnis, tapi takut nih memulainya dari mana. Aduh, aku nggak punya dana nih. Aduh, aku nggak punya skill. Aku takut nih. Aku takut kalah nih. Aku takut rugi nih segala macam. Teman-teman jangan khawatir karena banyak tempat-tempat teman-teman belajar seperti Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka ini. Jangan lupa pantengin Instagram MBKM juga, pasti ada nanti informasi pendaftarnya. Teman-teman di sana nanti bisa belajar banyak mengenai wirausaha, bagaimana memunculkan ide bisnis, bagaimana bisa berani terjun di dalam dunia bisnis dan dalam dunia wirausaha sekalipun gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman di rumah tidak perlu takut kalau teman-teman ingin berkecimpung di dalam dunia bisnis gitu, karena banyak tempat-tempat belajar yang bakal bantu teman-teman di rumah semuanya gitu ya. Oke Kak Rati, kayaknya cukup dulu ya cerita kita hari ini. Terima kasih buat Kak Rati yang udah menyempatkan waktu nih buat hadir di studio kita dan berbagi ilmu, sharing-sharing ke teman-teman semua yang ada di rumah gitu. Aku juga makasih loh. Oke, semoga kita jumpa ya Kak di lain waktu. Harus diundang lagi loh ya. Oke, mungkin kita bisa boleh sama teman-teman di rumah ya Kak ya. Oke, terima kasih semuanya. See you.